Sekolah Tinggi Agama Islam Persis Bandung merupakan perguruan tinggi keagamaan Islam yang telah berdiri sejak tahun 1994. Kehadirannya merupakan cita-cita luhur Jamiah Persatuan Islam dalam mengembangkan ilmu-ilmu agama Islam sebagai kelanjutan dari pendidikan tingkat menengah. Menjadi sekolah tinggi pertama di Jamiah Persatuan Islam, STAI Persis Bandung saat ini telah memiliki 5 program studi, yaitu Komunikasi dan Penyiaran Islam, Ilmu Quran dan Tafsir, Pendidikan Agama Islam, Pendidikan Islam Anak Usia Dini, dan Ekonomi Syariah dengan lebih dari 1.500 mahasiswa. Sebagai sekolah tinggi agama Islam swasta terbaik ketiga se-Jawa Barat, STAI Persis Bandung memiliki sarana dan prasarana yang mendukung proses pembelajaran, seperti gedung milik sendiri, ruang kelas yang telah dilengkapi dengan media pembelajaran, perpustakaan, laboratorium dakwah dan broadcasting, laboratorium tahfidz dan turot, laboratorium micro-teaching, laboratorium minibank dan Examart, student center, asrama mahasiswa, masjid, dan kantin. Untuk tahun ajaran 2021-2022 telah dibuka pendaftaran mulai dari bulan Maret hingga Agustus 2021. Ayo, daftarkan segera diri Anda menjadi bagian dari keluarga besar STAI Persis Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Kembali lagi di acara Teh Inspirasi. Temukan inspirasi bersama secangkir teh. Bersama saya Hawamullah Hilkimul Humam dan pemateri Kang Andi Purbaya. Pada saat ini kita akan membahas tentang bonus demografis. Bagaimana para anak muda atau bagaimana cara kita memanfaatkan bonus demografis tersebut. Bonus demografis berkisaran di antara usia 16 sampai 50-60 tahun. Langsung saja kepada pemateri Kang Andi Purbaya untuk menyampaikan bagaimana kita menghadapi bonus demografis tersebut. Mangga waktu dan tempat saya persilahkan Kang Andi. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini, sore hari ini, sore untuk melihat senja ya, waktu-waktu untuk melihat senja. Kita masih dikasih kesempatan untuk berbicara terkait dengan bagaimana peran-peran pemuda sehingga bisa menghadapi bonus demografi nanti gitu. Ketika kita berbicara bonus demografi, tentu ini nanti kita nggak lepas dari pembangunan hari ini, baik itu yang dilakukan oleh pemerintah atau masyarakat melalui kaum muda untuk menghadapi bonus demografi itu sendiri. Nah, berbicara bonus demografi ini secara definitif bukan mungkin ya. Jadi pertambahan atau pertumbuhan usia produktif yang di sekitar
usia di atas 15 sampai 60 tahun. Nah, bonus usia produktif ini seharusnya dalam perspektif pemerintah atau perspektif kajian-kajian, ini seharusnya menjadi salah satu momentum untuk bagaimana menjadi atau penyumbang kontribusi bagi pembangunan Indonesia, yaitu pada tahun 2045 yang dikenal dengan Indonesia Emas gitu. Bonus demografi ini sendiri sebelumnya sudah, jadi kan gini, kalau ketika kita berbicara bonus demografi, kita harus mempunyai indikator-indikator apa sih yang bisa dijadikan untuk mengukur pembangunan secara nasional sehingga nanti bisa mencapai bonus demografi itu sendiri. Nah, ada salah satu kajian atau salah satu bidang yang membuat untuk mengukur indikator-indikator tersebut. Salah satunya adalah PBB melalui UNDP, Unit Nation Development, UNDP itu Unit Nation Development apa gitu, saya lupa lagi. Jadi salah satu bidang di PBB yang fokus pada arah pembangunan khususnya bagi negara-negara berkembang. Karena PBB itu mempunyai peran, yaitu salah satunya bagaimana negara-negara maju untuk mampu berkontribusi sehingga bisa memajukan juga negara-negara berkembang gitu. Maka pada tahun 1993 atau 97 itu UNDP menghasilkan 3 indikator kualitas terkait dengan pembangunan manusia itu sendiri. Yang pertama usia harapan hidup, usia knowledge, dan yang ketiga kesejahteraan. Dan kemudian ini dari tiga instrumen ini kemudian menghasilkan IPM atau Indeks Pembangunan Manusia. Nah, Indeks Pembangunan Manusia tujuannya apa? Untuk terus memahami atau mengetahui skala pembangunan setiap tahunnya seperti apa. Yang kemudian ini menjadi salah satu sarana untuk mengevaluasi kebijakan-kebijakan di setiap sektor gitu. Itu melalui IPM. Nah, nanti di IPM itu ada beberapa standar ukuran, yaitu mulai dari usia harapan sekolah, dari kesehatan, dari kesejahteraan gitu. Nah, di situ memang mempunyai itu adalah merupakan indikator-indikator yang kita sebagai kaum muda harus bisa melihat pada standar itu. Bagaimana sih pembangunan di Indonesia ini berjalan? Nah, seharusnya kita harus mampu melihat data-data tersebut, bukan hanya berspekulasi gitu. Jadi bukan hanya kita melihat fenomena-fenomena yang berlangsung, namun juga harus didukung pada kualitas data yang diberikan oleh BPS. Nah, itu ada di BPS, silahkan lihat aja gitu. Nah, selanjutnya juga, lantas ketika kita hari ini berbicara peran khususnya kaum muda, apa sih yang harus kita lakukan gitu untuk bisa ikut berpartisipasi, berkontribusi untuk menghadapi bonus demografi. Karena berbicara bonus demografi ini kan kita berbicara perkembangan dunia hari ini. Perkembangan dunia hari ini kita dikenal dengan adanya istilah globalisasi gitu. Istilah globalisasi ini memang belum ada standar indikator utama dimulai pada zaman siapa, pada tahun berapa, semua masih berbicara terkait dengan masa yang dikenal dengan revolusi industri. Nah, globalisasi ada yang mengatakan di situ, namun ada juga yang mengatakan bahwa itu belum masuk di globalisasi itu bukan di situ. Ada juga yang berkata bahwa globalisasi itu masuk pada abad-abad ke-20 gitu. Nah, namun yang menjadi patokan bagi saya kan berbicara globalisasi ini memang saya lebih sepakat pada industrialisasi, karena berbicara industrialisasi ini merupakan salah satu momentum atau salah satu cara bagaimana mengefisiensi adanya perpaduan antara pengetahuan, teknologi yang pada akhirnya itu berbicara terkait efisiensi gitu. Nah, itu kan mulai dari revolusi industri 1, 2, 3 sampai 4 hari ini. Nah, berbicara revolusi industri ini kan adalah perpaduan teknologi dan pengetahuan manusia sehingga bagaimana menghasilkan sebuah produk yang mengefisiensi
kinerja manusia itu sendiri. Dan kemudian dari situ pelan-pelan itu membawa dampak gitu. Dampaknya apa? Bahwa dampaknya hari ini itu ada perubahan yang tadinya tenaga kerja masih bisa melalui manusia, hari ini harus digantikan dengan sektor-sektor teknologi gitu. Sehingga yang tadinya misalkan satu perusahaan dia bisa menyerap 20.000 pekerja, itu kemudian dengan adanya teknologi itu mungkin dia cuma bisa 10.000 pekerja, cukup dengan 10 pekerja, sisanya mungkin dari efisiensi melalui teknologi gitu. Nah, ini menjadi permasalahan, sehingga apa langkah-langkah yang harus dilakukan, karena pada satu sisi kita nggak bisa menolak terkait dengan perkembangan zaman, satu sisi juga kita juga nggak bisa menolak bagaimana sih supaya masyarakat ini tetap bisa ikut terlibat atau bisa ikut bekerja, sehingga kesejahteraan dia bisa tercapai yang kemudian juga bisa memberikan kontribusi bagi masyarakat gitu, bagi masyarakat yang lain. Nah, memasuki itu kemudian beberapa kajian pun sudah hadir. Kajian-kajian diantaranya itu menghasilkan 10 kebutuhan skill yang ke depan akan menjadi salah satu kebutuhan gitu. Ada 10 skill. Ya, mungkin dari critical thinking dan lain-lain. Namun kan kita bisa dari situ juga kita dengan sharingnya globalisasi berkembang membuat lapangan kerja baru itu bisa memberikan lapangan kerja baru juga gitu. Nah, salah satunya apa? Dulu kita nggak bisa mengetahui bahwa hari ini YouTube itu bisa hadir dan menjadi sebuah instrumen atau sebuah alat untuk menghasilkan uang. Kita belum tahu, namun kesini kita bisa melihat bagaimana YouTube itu yang tadinya memang belum menghasilkan uang sekarang bisa menghasilkan uang, bahkan dari pendapatannya itu cukup besar gitu dengan dari hadirnya para YouTuber gitu. Nah, lantas apa sih berbicara bonus pembangunan di Indonesia, tadi kita udah berbicara ya, mulai dari bonus demografi, indikator-indikator yang dipakai untuk mengukur hal tersebut, kemudian bagaimana perkembangan zaman gitu. Cuman saya akan fokus pada permasalahan hari ini. Permasalahan hari ini di Indonesia itu berbicara tadi ya, mulai dari usia di dalam IPM itu kan ada usia harapan hidup, usia lama sekolah, usia kesejahteraan, dan usia terkait dengan kesehatan atau sebutnya itu. Saya coba fokus dalam usia sifatnya pendidikan dulu atau kualitas SDM. Di kualitas SDM contoh, kita itu masih mengalami permasalahan yang cukup kompleks. Apa permasalahannya? Berbicara kualitas SDM, infrastruktur di kita masih cukup minim. Sarana pendidikan di kita masih memang berpusat pada kota-kota besar, dan di daerah-daerah kecil itu sangat minim. Dampaknya apa? Masyarakat atau guru yang punya memang di sebuah desa itu punya sekolah, mereka harus dibayar dengan gaji kecil, dan itu untuk berbicara kesejahteraan ini menjadi permasalahan. Itu yang kalau misalkan dalam sebuah desa dia ada sekolah, namun bagaimana dengan sebuah desa yang tidak ada sekolah? Hal apa yang dilakukan kebanyakan? Mereka tidak melanjutkan gitu. Mereka lebih memilih untuk ya tetap gitu, karena ketika mereka pergi ke tempat lain, itu siapa yang nanti akan membantu keluarga mereka di desa tersebut? Ada banyak lah. Itu di sektor pendidikan. Itu di sektor kesehatan. Di sektor kesehatan permasalahan stunting itu menjadi permasalahan atau isu secara nasional. Nah, kenapa permasalahan stunting menjadi permasalahan isu nasional? Karena kita belum didukung terkait dengan pola atau penunjang pembangunan yang memang itu benar-benar
mencegah dari dampak-dampak buruk kesehatan, dampak-dampak buruk yang dihasilkan oleh misalkan dari pencemaran lingkungan. Habis itu mulai juga dari ya kalau di perumahan-perumahan itu ada kita kenal mungkin dengan speed tank ya. Nah, di beberapa wilayah ini ada yang nggak punya speed tank. Hasilnya apa? Hasilnya tinja itu ya harus dikeluarkan di sungai. Nah, ini kan kalau misalkan secara kesehatan ini kan jadi permasalahan karena air itu akan memberikan dampak buruk ketika dikonsumsi dengan tidak disaring atau misalkan dikonsumsi dengan air yang memang ikut tercampur dengan limbah dan sebagainya. Ini akan memberikan dampak buruk bagi kesehatan. Nah, di samping itu juga kita berbicara terkait dengan literasi. Literasi tetap menjadi salah satu pondasi bagaimana kualitas pengetahuan, kualitas pendidikan ini benar-benar dipengaruhi. Kualitas literasi di Indonesia misalkan itu menurut data PISA itu dia merupakan 65 atau 64 itu dari beberapa negara, 67 negara di ini ya, sangat buruk lah. Jadi perbandingannya 0,0001% di Indonesia orang yang membaca. Artinya 1.000 orang berbanding satu berbanding 1.000 orang yang mempunyai minat baca. Dan rata-rata di negara-negara maju mereka itu ketika berbicara literasi itu tuh bahkan 1 bulan itu bisa tamat 4-5 buku. Di kita 1 buku itu mungkin sebulan itu 1 bulan ya, 1 bulan atau setengah tahun bisa jadi ya, karena memang minat literasinya masih buruk. Maka kan kita bisa lihat bagaimana di negara-negara maju, bahkan di Jepang itu kan ada sebuah kebiasaan sampai baca koran itu di WC. Ini menandakan bahwa kultur negara-negara maju memang sangat didukung dengan kesadaran literasi yang cukup bagus gitu. Sampai bahasanya tadi di WCG baca koran gitu. Itu menjadi salah satu hal yang memang harus bisa ditiru sama kita gitu. Nah, lantas kenapa sih negara berkembang selalu mengalami krisis wacana ya? Kalau disebut bahasanya itu krisis wacana dalam arti negara maju sudah mengalami hal tersebut, baru nanti di Indonesia, di negara-negara berkembang trending. Karena memang prosesnya seperti itu. Negara maju secara kekuatan literasi bagus, secara kualitas pendidikan bagus, dan kekuatan modal mereka cukup bagus. Di negara-negara berkembang ini menjadi permasalahan. Nah, kualitas pendidikan masih buruk, mulai lihat dari infrastruktur dan lain-lain. Selanjutnya kekuatan modal di sektor pendidikan itu kita cuma mampu 30% dari APBN. Nah, APBN negara itu kalau nggak salah ada 3.000 triliun gitu, dan hutang 6.000 kan. Sekarang itu ya ketika menghadapi krisis ekonomi, yaitu menghadapi masa pandemik, itu menjadi naik sekitar 6.000. 30% itu tuh dibagi ke beberapa sektor ya. Ada yang mulai dari beberapa, dibuat beberapa kebijakan. Ada yang melalui infrastruktur pendidikan, sarana prasarana pendidikan, guru, dan juga ada mulai buat disebutnya tuh beasiswa. Makanya beberapa periode beberapa masa kepemimpinan Jokowi ini juga memang ada dampak bagus, yaitu terkait dengan banyaknya beasiswa yang diturunkan dari pemerintah, mulai dari beasiswa aspirasi misalkan, beasiswa unggulan dan lain-lain. Nah, ini memang salah satu hal yang unik di Indonesia atau khususnya di negara-negara berkembang, itu masih menjadi permasalahan. Nah, sekarang peran kita gimana gitu? Peran kita selaku kaum muda untuk ya tadi bagaimana memperbaiki minimal 3 indikator itu kita paham gitu. Mulai dari angka pendidikan, usia harapan sekolah, yang selanjutnya ke knowledge, yang ketiga kesejahteraan. Minimal 3 ini kita paham dulu lah, secara menjadi indikator lah, dijadikan sebagai indikator, sehingga nanti kita punya indikator, oh gimana nih terkait dengan usia harapan hidup manusia di Indonesia
apakah memang sudah benar-benar sesuai standar atau belum. Karena kan gini, kenapa di Indonesia dikasih usia produktif itu 15 sampai 60? Karena usia di 15 itu dianggap sebagai usia mandiri. Usia yang dianggap usia mandiri sehingga dia bisa berdiri secara sendiri gitu. Nah, kenapa di Indonesia dibatasi sampai 60 tahun? Karena usia harapan hidup di Indonesia rata-rata 60 tahun. Berbeda dengan negara-negara maju. Negara maju itu bukan 60 lagi karena usia harapan hidup mereka besar. Nah, bahkan sampai 80, di Indonesia 60. Nah, di situ kasih waktu gitu. Dikasih sebagai usia produktif dari di atas 15 sampai 60 gitu. Nah, peran kita hari ini tadi ya, indikator ya, kita harus mengukur dulu sejauh mana usia harapan hidup. Itu yang pertama. Yang selanjutnya kualitas pendidikan. Nah, selanjutnya tadi ya, kesejahteraan. Di kesejahteraan, data yang saya baca itu pendapatan per kapita Indonesia itu per orang itu rata-rata 11 juta per tahun. 11 juta per tahun ini, ketika ini secara rata-rata ya. Kan kalau kita, di kita itu kalau misalkan UMR itu berapa sih? 3 juta, di atas 3 juta. Ada juga 2 juta sampai 3 juta. Namun itu kan itu orang-orang yang memiliki pekerjaan. Nah, belum juga orang-orang yang memang pendapatannya di luar itu ya, pedagang. Nah, sejauh mana memang diukur itu adalah 11 juta per tahun. Coba dibayangkan saja 11 juta ini bisa apa sih gitu untuk konteks hari ini. Bahkan udah mulai timbul diskusi anak atau kaum milenial itu mengalami kesulitan untuk membeli rumah. Diskusi-diskusi di ini ya. Karena dengan harga rumah misalkan 400 juta, pendapatan per kapita rata-rata kita masih 11 juta per tahun. Bagaimana sih untuk bisa membeli rumah dengan harga 400 juta? Gitu. Bahkan 300 juta itu cukup harga yang masih ada lah. Gitu. Ini kan menjadi bahwa memang permasalahan kaum milenial ini cukup banyak gitu. Tapi setidaknya kita paham dulu. Langkah-langkah yang harus dilakukan hari ini, kita harus menyesuaikan dengan kebutuhan zaman ke depan, bahwa hari ini digitalisasi semakin masif, setidaknya memang kita harus bagaimana menyadarkan masyarakat di lingkungan, baik itu di skala kita dulu ya, di lingkungan sekitar kita tentang pentingnya literasi. Itu terlebih dahulu karena literasi itu merupakan salah satu pondasi. Dalam sebuah buku yang saya baca, The Origin of Scientific Modern gitu, dia bilang kenapa negara barat itu bisa maju. Karena di situ ada dua, cuman saya tambahkan satu lagi berdasarkan pembacaan saya di buku yang lain. Satu, terjadinya revolusi industri gitu. Yang revolusi industri atau kalau di Jerman itu disebutnya dengan Aufklärung. Kalau Prancis mungkin dikenalnya dengan Renaissance. Habis itu di barat dikenal Enlightenment gitu atau abad pencerahan. Nah, di situ itu barat bisa maju karena ada perubahan paradigma berpikir gitu. Orang tuh berbondong-bondong bagaimana bisa memahami ilmu pengetahuan, sehingga bahkan agama pun yang saat itu memang dikatakan ya salah satu agama ya, saya tidak mau menyebutkan agama apa itu karena memang terjadinya perselingkuhan dengan pemerintah, sehingga dia mencoba menutup kerangka-kerangka berpikir yang ada. Sehingga itu kalau nggak salah zaman Galileo terkait dengan perseteruan bumi itu bulat atau datar ya. Nah, dari situ mulai terjadinya paradigma berpikir yang memang cukup besar, bebas, sehingga membuka cakrawala dan pengetahuan perkembangan ilmu pengetahuan dan lain-lain. Itu. Nah, selanjutnya juga ada yang dikenal dengan professionalism of knowledge. Professionalism of knowledge ini kita bisa lihat di negara-negara maju, mereka benar-benar menggunakan hal tersebut, bagaimana menggunakan ilmu pengetahuan secara profesional gitu. Sehingga apa yang terjadi, banyak penemuan-penemuan teknologi kan, mulai dari Tesla itu kan sebuah produk ya, produk PT untuk di bidang otomotif mobil. Nah, sehingga bagaimana mengganti mobil berbahan bakar fosil diganti dengan bahan bakar yang ramah lingkungan, yaitu listrik, itu diganti. Nah,
Karena memang Barat itu seperti itu, mereka punya ada di professionalism of knowledge. Makanya kalau berbicara ilmuwan-ilmuwan, mereka cukup banyak gitu. Selanjutnya juga didukung dengan kapital modal. Sekarang ketika kita ingin penelitian, ketika penelitian tanpa modal, kira-kira ini menjadi permasalahan. Tapi kalau benar penelitian ini didukung dengan modal, insya Allah ini bakal menjadi sebuah produk kalau benar-benar bisa menghasilkan sebuah produk gitu. Jika benar-benar kita melakukan penelitian tersebut. Nah, lagi-lagi di Indonesia berbicara penelitian ini belum cukup masif gitu. Ya. Nah, itu tiga yang saya baca ya, mulai dari kenapa Barat bisa maju, yaitu adanya revolusi, ada perubahan paradigma di situ. Selanjutnya juga adanya professionalism of knowledge. Yang ketiga yaitu dukungan modal. Nah, kaum muda hari ini juga di samping dia memberikan pencerahan-pencerahan di masyarakat, harus didukung juga misalkan kawan-kawan mahasiswa nih yang memang bisa menggunakan analisisnya, menggunakan kompetensi dia, menggunakan skill dia. Coba ini juga diberikan kepada masyarakat yang lain gitu. Nah, karena memang kendala kita itu sebagai mahasiswa terjebak pada lingkungan sendiri, nggak memberikan dampak. Jadi terlalu fokus di wilayah kita sehingga lupa bahwa hal yang lebih penting itu adalah di masyarakat kita. Makanya kalau saya menyinggung pendekatan Muhammad Iqbal itu, kenapa masyarakat Islam cenderung terbelakang? Karena mereka fokus pada wilayah internal gitu, sehingga lupa wilayah-wilayah sifatnya eksternal. Mereka sibuk dengan ilmu pengetahuan mereka dan juga sehingga lupa di masyarakat itu seperti apa, bagaimana kita menghadirkan solusi bagi mereka. Karena kan lagi-lagi orang yang bisa mencapai pendidikan berapa persen sih dibandingkan dengan orang yang belum bisa melanjutkan pendidikan gitu. Sehingga memang bukan hanya kawan-kawan mahasiswa, kita jangan terjebak hanya pada satu lingkungan di kampus, namun juga harus bisa keluar dari kampus, memberikan misalkan ya pelatihan-pelatihan seperti edukasi pelatihan kepada masyarakat. Minimal dengan adanya perkenalan seperti itu mampu meningkatkan interest dia atau mampu membangkitkan kesadaran dia, sehingga nanti ya kita tidak menutup kemungkinan di kampus itu tinggal benar-benar dieksplor gitu, di sekolah itu benar-benar dieksplorasi gitu. Nah itu ya mungkin seperti itu saja ya kalau misalkan pendekatan saya hari ini. Ya hal-hal yang memang saya cukup lihat gampang dilakukan oleh kita ya. Jadi jangan dulu yang berat-berat lah, hal-hal yang mudah dulu lah yang bisa dilakukan ya, salah satunya mulai edukasi. Dan yang kedua, kawan-kawan mahasiswa yang mempunyai kapasitas di bidangnya, silakan bukan hanya dikembangkan di ruang kampus, namun juga diperbesar pada wilayah masyarakat gitu. Karena nanti kalau yang berat-berat ya itu mungkin cukup di organisasi-organisasi atau bidang-bidang yang lainnya yang memang secara kapasitas mereka sudah paham lah gitu. Karena kan kalau misalkan di wilayah pemerintah itu sebenarnya ada yang dikenal misalkan aspirasi, kalau di eksekutif itu ada dikenal dengan musrenbang gitu. Nah ini salah satu pola bagaimana kaum muda ikut berpartisipasi kepada pemerintah agar mampu salah satunya ya untuk bagaimana memenuhi kebutuhan masyarakat lah gitu. Kalau misalkan di musrenbang itu di eksekutif itu mulai dari tingkat desa, tingkat kecamatan, nanti sampai tingkat kabupaten. Nah nanti disesuaikan sama RPJMD. Nah kalau di tingkat legislator itu ada yang dikenal dengan reses, atau bagaimana melalui legislasi di daerah untuk bagaimana menarik atau menampung aspirasi-aspirasi di masyarakat gitu. Itu dari tingkat DPRD, kabupaten, tingkat provinsi sampai tingkat nasional gitu, atau DPR RI. Ya mungkin itu saja yang bisa pada kesempatan kali ini secara umum saya berikan pada acara inspirasi ya. Ya sebenarnya inspirasi kayaknya lebih cocok pagi gitu tapi mungkin orang juga suka ngeteh ya sore hari gitu, menikmati senja kan? Menikmati senja.
Nah, jadi itu teman-teman pembahasan bagaimana kita menghadapi bonus demografi tidak lepas dari pendidikan dan teknologi, harus bisa mengkorelasikan antara pendidikan dan teknologi, juga ditunjang dengan pendidikan, ekonomi maupun politik. Sekian teh inspirasi untuk kali ini bersama pemateri yang sangat ganteng dan inspirasi banget ya, Kang Andi Purbaya. Kemudian buat teman-teman, STIP Bandung masih membuka pendaftaran di gelombang 2. Kemudian jangan lupa like dan subscribe channel YouTube STIP Bandung Official. Kemudian kalau misalkan ada pertanyaan bisa di kolom komentar. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.